Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan gerak lurus dalam kehidupan. Kita mulai dengan pengertian kedudukan atau posisi. Kedudukan itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan tertentu. Artinya, kedudukan benda itu bergantung pada waktu dan bergantung juga terhadap titik acuannya. Pada umumnya ditetapkan kedudukan di sebelah kanan titik acuan sebagai kedudukan positif, dan kedudukan di sebelah kiri titik acuan sebagai kedudukan negatif. Contoh, pada gambar ini terdapat beberapa titik yang diberi nama A, B, C, sampai G. Misalnya kita memberikan suatu titik acuan atau memilih titik acuan yaitu titik B. Kemudian kita ingin menyatakan kedudukan titik A terhadap titik acuan yaitu titik B. Maka untuk menyatakan kedudukan titik A, pertama sekali perhatikan berapa jarak titik A tersebut terhadap titik acuan. Jadi kalau kita lihat di gambar, titik A itu berjarak 2 dari titik B. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan letak titik A apakah terletak di sebelah kiri atau di sebelah kanan titik acuan. Jadi kalau kita perhatikan dari gambar, ternyata titik A itu berada di sebelah kiri titik B. Nah, sehingga dari pernyataan kedua di atas tadi, kalau kedudukannya berada di sebelah kiri titik acuan, berarti kita anggap kedudukannya adalah kedudukan negatif. Sehingga kalau kita menyatakan kedudukan titik A terhadap titik B adalah minus 2. Nah, di sini dilambangkan dengan XA. Kenapa X? Karena kebetulan semua titik-titik yang berada di sini terletak di sumbu X. Selanjutnya, kalau misalnya kita juga ingin menyatakan kedudukan titik C dan tetap menganggap titik B sebagai acuan. Caranya sama saja. Pertama, perhatikan jaraknya. Jadi kalau kita lihat dari sini, dari titik B ke titik C, itu jaraknya adalah 3. Dan kalau kita lihat letaknya, itu berada di sebelah kanan dari titik B. Sehingga kita buat kedudukan titik C itu sama dengan 3. Atau dalam hal ini 3 di sini adalah positif. Jadi, jangan terpengaruh dengan angka-angka yang berada di bawah ini. Yang perlu kalian perhatikan yang pertama adalah jaraknya dan yang kedua adalah posisinya. Misalnya lagi kita buat satu titik acuan yang lain, yaitu titik C, dan kita ingin menyatakan kedudukan titik A terhadap titik acuan yang baru tersebut. Tentu langkahnya sama. Yang pertama, tentukan jaraknya dulu. Jadi kalau kita perhatikan, C itu berada di minus 2, A berada di minus 7, sehingga jaraknya adalah 5. Yang kedua, letak titik A berada di sebelah kiri titik C. Sehingga kedudukan titik A terhadap titik C tentu saja adalah kedudukan yang negatif. Sehingga kita menyatakan kedudukan titik A itu sama dengan minus 5. Misalnya lagi kita ingin melihat kedudukan titik B terhadap titik acuan C. Jadi kita lihat jaraknya dari minus 2 ke minus 5 itu adalah 3. Dan kalau kita lihat letaknya, tentu saja titik B itu terletak di sebelah kiri titik C. Sehingga kita menyatakan kedudukan titik B itu sama dengan minus 3. Sekali lagi, kenapa minus 3? Karena tanda minus menandakan bahwa titik B itu berada di sebelah kiri titik acuan.
titik acuan tadi adalah titik C, dan angka 3 adalah jarak dari titik B ke titik C. Jadi kalau kita perhatikan selanjutnya, ternyata kedudukan titik A ketika titik B menjadi acuan itu sama dengan -2. Tapi ketika titik C menjadi acuan, kedudukan titik A sama dengan -5. Jadi ini yang dimaksud dari pernyataan di atas. Kedudukan ini adalah letak suatu benda pada waktu tertentu terhadap suatu titik acuan tertentu. Artinya walaupun sama-sama kita mau menentukan kedudukan titik A, tetapi kalau titik acuannya berbeda, maka kedudukan titik A juga pasti berbeda. Karena sekali lagi kedudukan itu bergantung terhadap titik acuan. Kalau titik acuannya B, maka kedudukan A itu -2. Tetapi kalau kedudukan A terhadap titik acuan C menjadi -5. Jadi ini membuktikan bahwa memang kedudukan suatu benda itu bergantung pada titik acuannya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pengertian gerak, jarak, dan perpindahan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap titik acuan tertentu selalu berubah untuk setiap saat. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jarak itu merupakan besaran skalar. Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir, serta tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, kalau kita perhatikan, jarak dan perpindahan ini memiliki pengertian yang berbeda. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, sedangkan perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Jadi perpindahan juga hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir, serta tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh benda. Jarak juga merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi, jarak dan perpindahan itu merupakan hal yang berbeda. Artinya kalau misalnya suatu benda itu bergerak pada suatu lintasan yang berbentuk lingkaran, maka kalau ditanyakan jarak yang ditempuh benda itu, artinya untuk nilai jaraknya adalah sama dengan keliling lingkaran itu. Tetapi kalau misalnya yang ditanyakan perpindahan itu hanya bergantung dari kedudukan awal dan kedudukan akhir. Maka dengan kasus benda yang bergerak satu lingkaran penuh, tentu saja perpindahannya 0. Karena posisi awal dia bergerak dan dia kembali lagi ke posisi tersebut. Artinya kedudukan awal dan kedudukan akhirnya sama. Di situ-situ saja. Sehingga itulah yang menyebabkan bahwa nilai perpindahan dari benda yang bergerak dalam satu lingkaran penuh itu sama dengan 0. Berbeda dengan jarak tadi. Kalau jarak tadi adalah panjang lintasannya. Panjang lintasannya tentu saja adalah sama dengan keliling lingkaran tersebut. Jadi itu mungkin salah satu contoh yang paling sederhana dalam menentukan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kita lanjutkan. Kelajuan dan kecepatan.
Kelajuan itu adalah jarak tempuh pada selang waktu untuk menempuhnya. Sedangkan kecepatan perpindahan yang dilakukan pada selang waktu untuk menempuhnya. Singkat cerita, kalau kelajuan itu menggunakan jarak, sedangkan kecepatan itu menggunakan perpindahan. Selanjutnya ada juga yang dinamakan sebagai kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata itu adalah jarak total yang ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan terhadap selang waktu yang dibutuhkan pada perpindahan tersebut. Jadi kalau ada kata kelajuan, maka yang kita gunakan adalah jarak. Tapi kalau ada kata kecepatan, maka yang kita gunakan adalah perpindahan. Selanjutnya ada yang disebut sebagai kelajuan sesaat. Itu adalah kelajuan benda pada suatu saat. Artinya kelajuan benda pada saat tertentu saja. Begitu juga dengan kecepatan sesaat, kecepatan benda pada suatu saat. Artinya kecepatan benda pada waktu tertentu saja. Lagi-lagi kalau ada kata kelajuan berarti itu adalah lebih ke jarak, sedangkan kecepatan itu lebih ke perpindahan. Dan kalau kita simpulkan berarti kelajuan ini merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Kita lanjutkan. Sekarang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, percepatan rata-rata itu adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu berlangsungnya perubahan kecepatan tersebut. Sedangkan percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan yang berlangsung dalam waktu singkat. Contoh soal. Sebuah benda bergerak dengan lintasan seperti grafik berikut. Nah, jadi kalau kita perhatikan grafiknya, benda tersebut mulai bergerak dari titik A menuju titik B dan akhirnya berhenti di titik C. Yang ditanyakan, yang pertama adalah jarak yang ditempuh benda, yang kedua adalah perpindahan yang ditempuh benda. Jadi kita bahas saja. Karena yang ditanyakan jarak, maka jarak itu adalah panjang lintasan. Artinya kalau kita lihat benda tadi mulai bergerak dari titik A dan menuju titik B, itu panjangnya adalah 10 dan 5. Ya, ingat jarak itu adalah besaran skalar, jadi dia tidak memperhatikan arah. Selanjutnya dia dari B ke C, itu panjang lintasannya adalah 3 tambah 5. Sehingga totalnya atau jarak totalnya dari A sampai C itu adalah 15. Satuannya meter ya. Di sini X-nya sama dengan meter, Y-nya juga sama dengan meter, sehingga panjang dari A ke B itu 15 meter. Ditambah dari B ke C itu tadi adalah 3 ditambah dengan 5, yaitu 8 meter. Sehingga jarak 15 ditambah 8 itu sama dengan 23 meter. Untuk bagian B, karena yang ditanyakan perpindahan, ingat perpindahan itu yang kita perhatikan hanya kedudukan awal atau posisi awal dan posisi akhir atau kedudukan akhir. Jadi kalau kita lihat gambarnya, kedudukan awalnya tadi di titik A dan kedudukan akhirnya itu di titik C. Jadi yang mau kita hitung sekarang adalah panjang dari titik A ke titik C. Panjang dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Nah, jadi garis yang berwarna biru ini, inilah perpindahannya. Sehingga kalau tadi dari A ke B itu kan 15 meter.
dan dari B ke C adalah 8 meter. Nah, jadi kita buat segitiganya seperti ini. Sehingga segitiga ini tadi kan jadinya bentuknya siku-siku dengan siku-siku di titik B. Maka dengan berbentuk segitiga siku-siku, artinya yang kita cari perpindahan itu adalah sisi miring atau si hipotenusanya. Jadi untuk menentukan hipotenusa atau sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku, paling gampang kita pakai rumus Pythagoras. Nah, jadi perpindahannya adalah akar dari 15 kuadrat tambah 8 kuadrat, sehingga kita dapatkan perpindahannya adalah 17 meter. Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 2. Rute perjalanan sebuah robot track line sebagai berikut. 9 meter menuju ke timur, 15 meter membentuk sudut 53 derajat dari timur ke utara, 9 meter menuju barat, dan yang ditanyakan pertama sekali adalah jarak, dan yang kedua adalah perpindahan. Kita jawab langsung. Tentu pertama sekali kita gambarkan dulu keadaannya kira-kira seperti ini. Jadi di sini mulai. Yang pertama sekali dia menuju ke timur 9 meter, yang garis ini. Setelah itu 15 meter membentuk 53 derajat dari timur ke utara. Inilah dia garis yang di atas ini. Dengan sudut 53 derajat dari timur ke utara. Selanjutnya 9 meter menuju ke barat yang di atas. Maka tentu saja ketika kita selesai menggambarnya, sudah gampang untuk menentukan jarak dan perpindahannya. Nah, jadi jarak tentu saja itu adalah panjang lintasan, artinya kamu totalkan semua yang sudah dijalani atau dilewati oleh robot track line tersebut. Jadi 9 meter ditambah 15 meter ditambah 9 meter lagi. Sehingga kita dapatkan jaraknya adalah 33 meter. Sedangkan perpindahan, tentu yang kamu perhatikan hanya posisi awal dan posisi akhir saja. Di sini posisi awalnya, di atas ini adalah posisi akhirnya, maka yang kamu cari adalah panjang ini. Panjang garis yang berwarna merah. Jadi kalau kita perhatikan ternyata panjang garis yang berwarna merah ini, yang perpindahannya ini, itu sama dengan yang di sebelah sini. Maka tentu saja perpindahannya adalah 15 meter. Oke, kita lanjutkan. Contoh soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Wulan berangkat ke sekolah dari rumahnya, yaitu titik A, yang berjarak 20 km dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Saat melewati jalan lurus, Wulan meningkatkan kelajuan sepeda motornya sampai kelajuan tertentu dan mempertahankannya. Ketika melewati tikungan, yaitu titik B, C, Wulan mengurangi kelajuan sepeda motornya dan kemudian meningkatkannya kembali. Menjelang tiba di sekolah, yaitu titik D, Wulan memperlambat kelajuannya sampai berhenti. Setelah sampai di sekolah, yang ditempuh dalam waktu 1 jam, Wulan menyadari bahwa angka pada speedometernya telah bertambah sebesar 30 km. Hal ini menunjukkan jarak yang ditempuh Wulan ke sekolah sebesar 30 meter. Yang ditanyakan pertama sekali perpindahan, kedua kelajuan rata-rata, yang ketiga kecepatan rata-rata. Oke, langsung kita jawab saja. Nah, karena yang pertama sekali ditanyakan perpindahan, ingat bahwa perpindahan itu
adalah perubahan kedudukan dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Kedudukan awalnya adalah di titik A dan kedudukan akhirnya di titik D. Sehingga perpindahannya adalah panjang garis dari titik A ke titik D. Sehingga dengan mudah kita tentukan bahwa perpindahannya adalah 20 km. Nah, selanjutnya kelajuan rata-rata. Ingat kelajuan. Kalau kelajuan itu berarti jarak per waktu. Nah, jarak tadi tentu saja panjang lintasannya. Panjang lintasannya adalah 5 km tambah 20 km tambah 5 km, yaitu 30 km. Dibagi dengan waktu totalnya. Dari soal tadi dikatakan waktu totalnya dia menempuh perjalanan yang dari rumah sampai ke sekolah itu sama dengan 1 jam. Sehingga 30 km per 1 jam itu sama dengan 3 km per jam. Atau kalau kita ubah menjadi meter per sekon, maka 30 km menjadi 30.000 meter dan 1 jam itu sama dengan 3.600 sekon. Maka kalau kita bagikan, kita dapatkan kelajuan rata-ratanya itu sama dengan 8,33 meter per sekon. Artinya kelajuannya tadi kalau dalam satuan kilometer per jam adalah 30 km per jam, tapi kalau dalam satuan meter per sekon itu sama dengan 8,33 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata, tentu saja perbedaannya hanya pada yang di atas ini. Ya. Kalau kecepatan kita menggunakan perpindahan. Jadi perpindahan tadi kita dapatkan dari jawaban bagian A, yaitu 20 km. Waktu totalnya tentu sama, yaitu 1 jam. Jadi kita dapatkan kecepatan rata-ratanya kalau dalam satuan kilometer per jam adalah 20 km per jam. Tapi kalau kita ubah menjadi meter per sekon, kita dapatkan kecepatan rata-ratanya adalah 5,56 meter per sekon. Oke, itu adalah pembahasan untuk contoh soal nomor 3. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas mengenai gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Kecepatan tetap artinya besar dan arahnya tetap. Pada GLB, benda tidak memiliki percepatan. Mengapa? Nanti akan kita bahas. Contoh, ketika seseorang sedang mengendarai sepeda motor, speedometer yang terdapat pada sepeda motornya menunjukkan angka 36 km per jam, atau itu sama dengan 10 meter per sekon. Pengendara tersebut mempertahankan kecepatannya selama 5 detik. Berapa jarak yang ditempuh pengendara tersebut? Sebelum kita bahas berapa jarak yang ditempuh oleh pengendara tersebut, ada baiknya kita mengerti dulu pemahaman tentang kecepatan yang 10 meter per sekon di sini. Jadi 10 meter per sekon itu artinya adalah setiap 1 detik sepeda motor tersebut telah menempuh jarak sejauh 10 meter. Artinya detik pertama 10 meter, detik kedua 20 meter, detik ketiga 30 meter, dan seterusnya. Misal, ketika menjalankan sepeda motor dari keadaan diam, karena dari keadaan diam berarti belum bergerak ya. Kalau belum bergerak berarti belum punya kecepatan awal. Sehingga kita buat V0-nya sama dengan 0. Nah, lama-kelamaan kecepatan motornya bertambah. Bertambah sampai pada kecepatan tertentu. Artinya misalnya dari 0 terus naik ke 10 km per jam, terus naik ke 20 km per jam, dan seterusnya. Nah, itu berarti sepeda motor tersebut sedang mengalami pertambahan kecepatan. Misal percepatannya itu adalah 4 meter per sekon kuadrat. 4 meter per sekon kuadrat ini artinya adalah setiap 1 detik
kecepatan bertambah 4 meter per sekon. Dengan demikian, kalau detik pertama kecepatannya 4 meter per sekon, maka detik kedua kecepatannya bertambah 4 meter per sekon lagi, menjadi 8 meter per sekon. Nah, 8 meter per sekon ini didapatkan dari 4 meter per sekon kuadrat dikali 2 sekon. Itu untuk detik kedua. Kalau detik ketiga, berarti kecepatannya bertambah 4 lagi. Sehingga kecepatannya untuk detik ketiga 12 meter per sekon. 12 meter per sekon ini didapatkan dari 4 meter per sekon kuadrat dikali 3 sekon. Sehingga kita peroleh bahwa hubungan antara kecepatan waktu tertentu itu sama dengan percepatannya kalikan dengan waktunya. Nah, karena pertambahan kecepatannya teratur, selalu bertambah 4, maka inilah yang disebut tadi sebagai percepatan tetap. Ya, penambahan kecepatannya selalu teratur, ataupun pengurangan kecepatannya selalu teratur. Jadi sekali lagi itu yang dimaksud dengan percepatan tetap. Jika benda telah bergerak dengan kecepatan awal, artinya dia punya kecepatan awal sehingga V0-nya bukan 0, maka Vt atau kecepatan pada waktu tertentu itu sama dengan V0 tambah A dikali T. Nah, ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Keterangannya, Vt sama dengan kecepatan pada waktu tertentu, satuannya meter per sekon. A, percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan waktu, satuannya sekon. Sekarang kita lihat grafik kecepatan terhadap waktu untuk GLBB. Dari grafik Vt akan kita tentukan jarak pada GLBB. Ingat, untuk menentukan jarak atau perpindahan pada grafik Vt itu sama dengan luas grafiknya. Nah, grafik yang ini berbentuk trapesium dengan sisi sejajar yaitu V0 dan Vt. Sehingga jarak itu sama dengan luas grafik, yang mana luas grafiknya adalah luas trapesium. Luas trapesium itu adalah jumlah garis sejajar kali tinggi per 2. Nah, karena garis sejajarnya atau sisi sejajarnya adalah V0 dan Vt, kita dapatkan bahwa jarak itu sama dengan V0 tambah Vt dikali setengah tinggi. Nah, ini sama dengan V0 tambah Vt tadi gantikan dengan persamaan sebelumnya. Persamaan sebelumnya yang ini, Vt sama dengan V0 tambah At. Sehingga V0 ditambah Vt tadi sekali lagi gantikan menjadi V0 tambah At dikali dengan setengah T. Maka V0 tambah V0 sama dengan 2 V0 ditambah At dikali setengah T. Sehingga kita dapatkan 2 V0 dikali setengah T itu adalah V0T ditambah setengah T kalikan dengan At, kita dapatkan setengah At kuadrat. Nah, persamaan yang S sama dengan V0T ditambah setengah At kuadrat ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Kalau tadi persamaan pertama Vt itu sama dengan V0 tambah At. Sedangkan persamaan kedua sekarang S sama dengan V0T tambah setengah At kuadrat. Kita lanjutkan. Dari persamaan pertama yang Vt sama dengan V0 tambah At, kita ubah menjadi T sama dengan Vt dikurang V0 per A. Dan dari persamaan 2,
yaitu S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Kita substitusikan yang T ini yang dari persamaan 1 ke persamaan kedua. Artinya setiap T gantikan menjadi VT dikurang V0 per A. Sehingga kita dapatkan S sama dengan V0 yang awalnya T ganti jadi VT kurang V0 per A ini ditambah setengah A dikali T kuadrat. T kuadrat berarti sekali lagi gantikan T menjadi VT kurang V0 per A sehingga menjadi VT kurang V0 per A kuadrat. Kita lanjutkan. Sekarang kalikan ke dalam. V0 kali VT dapat V0 VT. V0 kalikan dengan minus V0, kita dapatkan minus V0 kuadrat per A. Maka suku yang pertama di sini selesai. Sekarang kita jabarkan untuk suku yang kedua, ditambah setengah A, kuadratkan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Artinya VT kurang V0 per A, kuadratkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita kuadratkan, kita dapatkan VT kuadrat dikurang 2VT kali V0 ditambah V0 kuadrat per A kuadrat. Jadi sekali lagi, ini adalah hasil kuadrat dari VT dikurang V0 per A. Sehingga, kalau kita teruskan, jadi ini tetap, ya, dari awal ini tetap, yang setengah A substitusikan ke dalam. Berarti, kita dapatkan VT kuadrat dikurang 2VT V0 ditambah V0 kuadrat per, di sini kan A kuadrat dengan A, maka kuadratnya hilang, A di atas hilang, tinggal 2 kali A. Makanya di sini per 2A. Sekali lagi, setengah A kalikan ke dalam, maka yang terjadi adalah A dengan kuadrat di sini hilang, sehingga tinggal per A. Tetapi per A di sini kalikan dengan 2 di depan, sehingga tinggal per 2A. Nah, sekarang tinggal persamaan kita adalah V0 kali VT kurang V0 kuadrat per A ditambah VT kuadrat kurang 2VT V0 tambah V0 kuadrat per 2A. Ini adalah bentuk pecahan, dan kalau pecahan mau dijumlahkan, tentu saja penyebutnya harus sama. Permasalahannya, penyebut di sini tidak sama. Yang suku pertama penyebutnya A, sedangkan suku kedua penyebutnya 2A. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, suku pertama kita kalikan 2 sehingga sama-sama nanti penyebutnya menjadi 2A. Jadi, kita kalikan 2 yang di atas, kita kalikan juga 2 yang di bawah, sehingga kita dapatkan 2 kalikan V0 dengan VT dapat 2 V0 VT. 2 kalikan juga dengan minus V0 kuadrat, didapatkan minus 2 V0 kuadrat, ditambah VT kuadrat kurang 2 VT kali V0 ditambah V0 kuadrat. Di sini sudah digabung karena penyebutnya sudah sama. Oke, kita lanjutkan. Sehingga 2 V0 VT kumpulkan dengan yang punya V0 VT juga. Berarti kalau dari sebelumnya, di sini kita sebut sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Kita kumpulkan yang sejenis, sehingga yang sejenis di sini adalah suku pertama dengan suku keempat. 2 V0 VT dengan minus 2 V0 VT. Kumpulkan, dia sejenis. Selanjutnya, suku kedua sejenis dengan suku kelima. Artinya minus 2 V0 kuadrat tambah V0 kuadrat. Nah, terakhir tambah VT kuadrat. Kebetulan di sini tidak ada yang sejenis dengan VT kuadrat. Kita lanjutkan. 2 V0 VT dikurang 2 V0 VT habis ya. Jadi 0. Sehingga tinggal minus V0 VT kuadrat ditambah VT kuadrat per 2A. Minus V0 kuadrat ini didapatkan dari minus 2 V0 kuadrat tambah V0 kuadrat. Ini kan sama-sama V0 kuadrat. Jadi anggap seperti minus 2 tambah 1. Minus 2 tambah 1 itu kan minus 1.
Nah, minus 1 kali V0 kuadrat jadinya minus V0 kuadrat. Makanya yang tinggal di sini minus V0 kuadrat. Sekali lagi, yang 2 V0 VT dikurang 2 V0 VT di sini habis. Minus 2 V0 kuadrat tambah V0 kuadrat tinggal minus V0 kuadrat. Nah, masih ada satu sisa suku lagi, yaitu VT kuadrat tambah VT kuadrat. Nah, per 2A. Oke, sampai di sini bisa dimengerti. Sekarang kita lanjutkan. Karena ini minus, maka yang minus saya pindahkan ke belakang, sedangkan yang positif saya bawa ke depan. Sehingga VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Sehingga S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. 2A kalikan ke S, kalikan silang, saya dapatkan 2AS sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Nah, bentuk ini ubah lagi menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S dengan cara minus V0 kuadrat pindah ruaskan, sehingga dari awalnya dia minus, ketika pindah ruas menjadi positif. Nah, bentuk VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS ini disebut sebagai persamaan ketiga. Sehingga kita bisa simpulkan ada 3 persamaan yang berlaku pada GLBB. Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah AT. Yang kedua, S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Dengan keterangan S itu adalah jarak yang ditempuh, satuannya meter. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT adalah kecepatan pada waktu tertentu atau kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A, percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Nah, ketiga persamaan ini digunakan sesuai dengan keadaan soal. Kenapa? Karena setiap persamaan di atas ini mempunyai sedikit kekurangan. Kekurangan maksudnya seperti ini. Misal untuk persamaan pertama, VT sama dengan V0 tambah AT. Jadi persamaan di atas ini hanya mengandung variabel kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan, dan waktu. Jadi dia tidak memiliki variabel jarak. Nah, yang kedua, S sama dengan V0 T tambah setengah T kuadrat hanya memiliki variabel jarak, kecepatan awal, waktu, dan percepatan. Sedangkan kecepatan akhir dia tidak punya. Dan begitu juga dengan persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini hanya mengandung variabel kecepatan akhir, kecepatan awal, percepatan, dan jarak. Tapi dia tidak memiliki variabel waktu. Maka sekali lagi, tiga persamaan ini gunakan dengan menyesuaikannya berdasarkan soal yang ada. Oke, sekarang kita lihat di sini ada sebuah simulasi sama seperti GLB tadi. Nah, di sini adalah simulasi GLBB yang dipercepat atau yang memiliki percepatan positif. Nah, jadi kalau kita lihat grafik jarak dengan waktu, maka tentu saja jarak tempuhnya itu semakin besar seiring dengan bertambah waktu. Jadi semakin bertambah waktu, semakin besar pula jarak yang ditempuh. Untuk grafik kedua, grafik tentang kecepatan dan waktu. Nah, karena ini dipercepat, artinya kecepatannya semakin bertambah seiring dengan waktu, maka tentu saja kecepatan di sini digambarkan meningkat seiring dengan waktu. Kenapa? Karena kecepatan benda di sini semakin bertambahnya waktu, semakin bertambah pula kecepatannya. Nah, di sini percepatannya dia memiliki percepatan yang tetap, ya, jadi tetap 2. Yang bertambah itu
kecepatan. Oke, sehingga persamaannya ini S sama dengan V 0 T tambah setengah T kuadrat. Kalau ini VT sama dengan V 0 tambah T. Kalau A-nya adalah VT kurang V 0 per T. Nah, ini simulasi untuk GLBB dipercepat. Nah, kalau misalnya GLBB yang diperlambat, ya, ingat percepatan itu tadi dua jenis, ada yang dipercepat, artinya kecepatannya bertambah, tetapi ada juga yang diperlambat, kecepatannya yang menurun. Nah, grafiknya yang pertama mengenai jarak dan waktu. Jadi walaupun geraknya diperlambat, tapi tentu saja jaraknya terus bertambah seiring dengan waktu. Makanya di sini jaraknya semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu. Selanjutnya untuk grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, karena geraknya diperlambat, maka seiring bertambahnya waktu, kecepatannya semakin berkurang. Nah, kita bisa lihat dalam grafik ini. Di sini grafiknya menurun dari 20 sampai berhenti ke 0. Dan terakhir grafik antara percepatan dengan waktu, ingat GLBB itu adalah gerak yang memiliki percepatan yang tetap, maka percepatannya tentu saja tidak berubah. Nah, di sini percepatannya tidak berubah tetapi berada di bawah angka 0 yang mengisyaratkan bahwa percepatan di sini adalah negatif atau sekali lagi sering disebut sebagai perlambatan. Dan ini adalah persamaan yang berlaku kalau misalnya geraknya adalah GLBB yang diperlambat, atau sekali lagi GLBB yang diperlambat ini adalah gerak di mana kecepatannya berkurang terhadap waktu dan berkurangnya itu teratur. Contoh soal 1. Sebuah bola mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian pada bola tersebut diberikan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah kecepatan bola setelah bergerak 2 sekon dan jarak yang ditempuh bola selama 2 sekon. Maka dari soal diketahui V 0-nya sama dengan 0 karena bola itu mula-mula dalam keadaan diam. Artinya belum bergerak, dan karena belum bergerak dia belum mempunyai kecepatan sehingga kecepatan awalnya sama dengan 0. Itu yang diketahui yang pertama. Yang kedua, diketahui juga percepatannya yaitu 3 meter per sekon kuadrat, dan diketahui juga dari pertanyaan A dan pertanyaan B waktunya adalah 2 sekon. Sehingga kalau kita mau jawab untuk bagian A, karena yang ditanyakan kecepatan bola setelah bergerak 2 sekon, maka itu adalah kecepatan akhir. Nah, ini berasal dari persamaan pertama, Vt sama dengan V0 tambah T, itu sama dengan V0-nya 0 ditambah A-nya 3 meter per sekon kuadrat dan T-nya 2 sekon, sehingga kita dapatkan hasilnya 6 meter per sekon. Jadi setelah 2 sekon, kecepatan bola adalah 6 meter per sekon. Untuk bagian B, yang ditanyakan jarak yang ditempuh bola selama 2 sekon, maka kita gunakan persamaan kedua karena ini yang lebih sesuai, sehingga kita dapatkan S sama dengan V0 kali T ditambah setengah T kuadrat menjadi 0. Kenapa 0? Karena V0-nya adalah 0. Tentu 0 dikali T, T berapapun kalau dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Makanya di sini 0. Ditambah setengah dikali dengan A, yaitu 3 meter per sekon kuadrat, dikali T kuadrat. T-nya 2 sekon dikuadratkan. Sehingga setengah dikali 3 meter per sekon kuadrat dikali 2 sekon kuadrat, ini sama dengan 6 meter. Jadi selama 2 sekon, jarak yang ditempuh bola adalah 6 meter. Kita lanjutkan. Contoh soal 2. Sebuah truk sedang bergerak kemudian direm sehingga kelajuannya
secara beraturan dari 54 km per jam menjadi 18 km per jam sepanjang lintasan 50 meter. Pertanyaan bagian A, hitunglah perlambatan yang dialami truk. Dan pernyataan bagian B, berapa jauh truk bergerak sampai berhenti sejak pengereman. Nah, dari soal diketahui kecepatan awalnya itu adalah 54 km per jam. Nah, 54 km per jam ini kalau kita ubah jadi meter per sekon, itu 15 meter per sekon. Kecepatan akhirnya itu adalah 18 km per jam. Kalau 18 km per jam ini kita ubah menjadi meter per sekon, yaitu 5 meter per sekon. Dan jarak dari 54 km per jam ke 18 km per jam itu adalah 50 meter. Sehingga kita buat di sini S sama dengan 50 meter. Nah, karena pertanyaan bagian 2A itu adalah perlambatannya, ya, ingat bahwa kalau kecepatan itu berkurang, yang terjadi adalah perlambatan. Maka kita gunakan persamaan GLBB yang ketiga. Nah, persamaan GLBB ketiga itu kita ubah menjadi berikut ini, yaitu A sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2S. VT tadi adalah 5 meter per sekon, dikuadratkan, dikurang V0 tadi adalah 15 meter per sekon, dikuadratkan, dibagi 2 kali S. S tadi adalah 50 meter. Saya dapatkan 5 meter per sekon kuadrat adalah 25 meter kuadrat per sekon kuadrat, dikurang 15 meter per sekon kalau dikuadratkan menjadi 225 meter kuadrat per sekon kuadrat, dibagi 2 kali 50 meter, yaitu 100 meter. Sehingga 25 meter kuadrat per sekon kuadrat dikurang 225 meter kuadrat per sekon kuadrat, ini sudah sama satuannya sehingga bisa dikurangkan. Kita dapatkan yaitu minus 200 meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi 100 meter. Sehingga kita dapatkan A-nya itu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif di sini menunjukkan bahwa truk mengalami perlambatan. Untuk jawaban 2B, jarak tempuh truk hingga berhenti itu artinya kecepatan akhir, ya kecepatan akhirnya adalah 0. Karena dia katakan hingga berhenti. Berarti kalau berhenti dia tidak memiliki kecepatan lagi, sehingga kecepatan akhirnya sama dengan 0. Nah, kita gunakan kembali persamaan ketiga, kita turunkan menjadi S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Sekali lagi, persamaan S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A ini diperoleh dari persamaan ketiga yang diubah bentuknya menjadi seperti ini. Selanjutnya, karena VT kuadrat atau kecepatan akhirnya tadi adalah 0, maka kita buat 0 kuadrat dikurang V0 kuadrat, yaitu 15 meter per sekon kuadrat, dibagi A. A tadi kita dapatkan dari pertanyaan sebelumnya, yaitu minus 2 meter per sekon kuadrat. Sehingga 0 dikurang 15 meter per sekon kuadrat dikuadratkan, yaitu minus 225 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sedangkan 2 dikali minus 2 meter per sekon kuadrat, kita dapatkan minus 4 meter per sekon kuadrat. Sehingga kalau kita bagikan minus 225 meter kuadrat per sekon kuadrat dengan minus 4 meter per sekon kuadrat, kita dapatkan jarak yang ditempuh hingga berhenti itu adalah 56,25 meter. Itu untuk pembahasan soal nomor 2. Kita lanjutkan. Contoh soal nomor 3. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 10 meter per sekon. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan 5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti adalah, itu disediakan opsi jawaban, bagian A 10 meter, B 15 meter, C 20 meter, D 25 meter, dan E 30 meter.
Ini adalah soal UMPTN tahun 1999. Kita akan jawab soal ini. Sekali lagi diketahui ya, V0-nya sama dengan 10 meter per sekon. A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, karena mobil direm hingga berhenti, berarti sama dengan soal sebelumnya, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Atau Vt-nya sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ketiga, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS. Kenapa kurang? Karena kasusnya adalah pengereman. Sehingga kecepatannya berkurang, gitu ya. Sehingga kalau kita ubah persamaan di atas berubah menjadi S sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dikurang 0 kuadrat per 2 dikali 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga 10 kita kuadratkan jadi 100, 0 dikuadratkan tetap 0, sehingga 100 kurang 0 adalah 100, dibagi 2 kali 5 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita dapatkan 100 dibagi 10 adalah 10 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti adalah 10 meter. Sehingga kunci jawabannya adalah bagian A. Kita lanjutkan. Contoh soal 4. Sebuah grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda ditampilkan seperti pada gambar di bawah ini. Yang ditanyakan, tentukan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut dari, yang pertama dari A ke B, yang kedua atau bagian B dari B ke C, bagian C dari C ke D, sedangkan bagian D jarak tempuh total atau seluruhnya. Kita bahas langsung. Dari grafik, kalau kita lihat dari bagian A ke bagian B ya, itu berbentuk segitiga. Sehingga karena grafiknya VT, maka untuk menghitung jarak jangan lupa itu sama dengan luas grafik. Sehingga jarak itu sama dengan luas grafik dan grafiknya berbentuk segitiga, sehingga jarak itu sama dengan luas segitiga. Nah, sama dengan setengah alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 2. Sekali lagi, alasnya 3, tingginya adalah 2. Jadi daerahnya adalah ini. Sehingga kita dapatkan setengah kali 3 kali 2 itu sama dengan 3 meter. Jadi itu adalah jarak yang ditempuh dari titik A ke titik B. Selanjutnya, dari titik B ke titik C, ini bentuknya persegi panjang. Lagi-lagi, jarak itu sama dengan luas grafik, di mana grafiknya bentuknya persegi panjang, sehingga jarak sama dengan luas persegi panjang. Sehingga luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, panjangnya adalah 4, dari mana 4? Dari 7 kurang 3, dikali lebar. Lebarnya itu yang di sini, berarti lebarnya adalah 2, panjang yang ini. Nah, sehingga 4 kali 2 itu sama dengan 8 meter. Untuk bagian C, yang ditanyakan adalah jarak dari C ke D, di mana C ke D itu berbentuk trapesium. Nah, sekali lagi, jarak itu sama dengan luas grafik. Nah, karena grafiknya dari C ke D ini adalah bentuknya trapesium, sehingga jarak itu sama dengan luas trapesium, di mana luas trapesium itu adalah jumlah garis sejajar dikali tinggi per 2. Sehingga kita dapatkan jumlah garis sejajarnya ya adalah, kita perhatikan di sini yang sejajar itu adalah yang ini, panjang ini adalah 2, yang satu lagi yang ini, panjang ini adalah 5 ya. Sehingga 2 tambah 5 itu adalah jumlah garis sejajarnya dikali tinggi. Tingginya yang di sini dari 7 ke 9. Ya, dari 7 ke 9 itu kan 2. Berarti 2 tambah 5 kali 2 dibagi 2. Nah, tentu karena ini di dalam kurung, maka kita selesaikan lebih dahulu. Sehingga 2 tambah 5, 7. 7 kali 2 bagi 2, maka otomatis 2 di bawah dengan 2 yang di atas ini saling menghilangkan, sehingga hasilnya adalah 7 meter. Jadi itu adalah jarak yang ditempuh
benda dari C ke D. Nah, sedangkan jarak tempuh totalnya artinya kita menghitung semuanya dari titik A sampai titik D, sehingga itu sama saja dengan kita menjumlahkan semua yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu jarak dari A ke B ditambah jarak dari B ke C, dan juga kita tambahkan dengan jarak dari C ke D. Sehingga dari A ke B adalah 3 meter, B ke C adalah 8 meter, dan C ke D adalah 7 meter. Setelah kita totalkan, kita dapatkan hasilnya adalah 18 meter. Nah, sekali lagi, 18 meter ini adalah total jarak yang tempuhnya dari titik A sampai titik D. Contoh soal kelima, seseorang sedang melakukan perjalanan mula-mula diam, kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon. Kemudian dipercepat lagi 0,5 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon, sampai akhirnya ia bergerak konstan selama 2 sekon. Yang diminta yang pertama, gambarkan grafik kecepatan terhadap waktu dari perjalanan orang tersebut. Yang kedua, tentukanlah jarak total yang ditempuh orang tersebut. Yang ketiga, tentukanlah kecepatan rata-rata orang tersebut. Oke, dari soal tadi kita akan gambarkan grafiknya. Maka kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui kalau kita baca dari soal, dari awal ya, dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2 sekon, dia dipercepat sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti karena dia mula-mula diam, tentu V0-nya sama dengan 0, dan A-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekali lagi, ini dari waktu awal sampai 2 sekon pertama. Ya. Selanjutnya, dari keterangan yang sudah kita ketahui, kita bisa dapatkan kecepatan akhirnya. Ya, kecepatan akhir itu yaitu V0 ditambah AT. V0-nya sama dengan 0 ditambah A-nya 2 meter per sekon kuadrat dikali T-nya 2. 2 itu dari mana? Dari 2 sekon dikurang 0 sekon, yaitu 2 sekon. Sehingga kita dapatkan kecepatan akhirnya adalah 4 meter per sekon. Nah, jadi kalau kita gambarkan, kita dapatkan tadi kecepatan awalnya 0, ya 0 tentu saja di bawah sini, dan kecepatan akhirnya adalah 4. Karena kecepatan berarti dia di sumbu Y, kita gambarkan 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan waktu dia di sumbu X. Waktunya itu dari 0 sampai dengan 2 sekon, berarti dari 0, 1, 2. Jadi kira-kira seperti ini grafiknya. Selanjutnya, kita baca lagi soalnya. Kemudian dipercepat lagi 0,5 meter per sekon kuadrat selama 2 sekon. Selama 2 sekon. Berarti dari detik kedua sampai detik keempat, gitu ya. Nah, dari detik kedua sampai detik keempat, kecepatan awalnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Ini dari mana? Dari kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya ini kecepatan akhirnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan akhir di bagian pertama ini menjadi kecepatan awal di bagian kedua. Karena ceritanya bersambung. Oke. Nah, pada detik 2 sampai 4 itu percepatannya adalah 0,5 meter per sekon kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan kecepatan akhir untuk bagian kedua itu sama dengan V0 tambah AT, itu sama dengan 4 ditambah 0,5. 0,5 ini adalah percepatannya dikali dengan waktu, ya. T-nya sama dengan 2. Lagi-lagi dari mana 2? Dari 4 sekon kurang 2 sekon, dapatnya 2 sekon. Sehingga ini sama dengan 0,5 kali 2 itu 1, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, nah waktunya tadi kan dari 2 sampai 4.
berarti 2, 3, 4 waktu ya di sumbu X. Sedangkan kecepatannya itu dari 4 ke 5, berarti 4 ke 5. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentuk grafiknya untuk bagian kedua. Untuk bagian ketiganya, sampai akhirnya ia bergerak konstan selama 2 sekon. Berarti ada 2 sekon berikutnya lagi. Artinya dari 4 sekon sampai 6 sekon. Nah, dari situ tentu saja karena dia katakan ia bergerak konstan, berarti kecepatannya tidak berubah. Kecepatannya tidak berubah itu artinya kecepatan sebelumnya itu tetap. Nah, kecepatan sebelumnya itu kan 5 meter per sekon, maka itulah yang menjadi kecepatan tetapnya pada bagian ketiga. Nah, sehingga karena kecepatannya tetap, maka bagian ketiga ini sebenarnya adalah kejadiannya GLB. Nah, kalau yang pertama tadi ini adalah GLBB, yang kedua juga adalah GLBB. Kenapa? Karena kecepatannya berubah. Yang dari 0 menjadi 4, yang dari 4 menjadi 5, berubah ya. Tapi untuk yang bagian ketiga dari detik ke-4 sampai ke-6, kecepatannya tetap. Sehingga kejadian di sini adalah GLB. Sehingga kalau kita gambarkan, ya, dari T sama dengan 4 sampai 6, 4 sampai 6, dan kecepatannya masih 5, makanya tidak ada penambahan kecepatan di sini. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi ingat kalau GLB itu kan kecepatannya tetap, jadi garis datar saja. Nah, jadi demikian grafik untuk pertanyaan bagian A. Dan sekarang kita jawab bagian B. Nah, dari grafik tadi kita bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk T0 sampai T2 kita anggap daerah 1, T2 sampai 4 kita anggap daerah 2, dan T4 sampai T6 kita anggap bagian ketiga. Nah, untuk bagian pertama bentuknya seperti segitiga ya. Tentu saja berarti jaraknya itu sama dengan luas segitiga. Kalau luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi per 2. Sehingga alasnya ini 2, tingginya 4. Berarti 2 kali 4 bagi 2 itu sama dengan 4 meter. Kita lanjutkan untuk bagian 2, ini bentuknya trapesium. Nah, trapesium itu luasnya adalah jumlah garis sejajar kali tinggi bagi 2. Nah, jumlah garis sejajarnya adalah di sini panjangnya ke atas 4, yang satu lagi panjangnya 5. Nah, tingginya yang di bawah. Yang ini dari 2 ke 4 berarti 2. Jadinya 4 tambah 5 kali tingginya 2 bagi 2. Jadi 4 tambah 5 itu 9 kali 2 per 2. Maka 2 di atas dengan 2 di bawah dicoret, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 9 meter. Untuk bagian ketiga bentuknya persegi panjang ya. Jadi tentu saja gampang, panjang kali lebar yaitu 4, 6 itu 2. Yang ke atas ini adalah 5. Sehingga 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga jarak totalnya kalau kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah itu 4 tambah 9 tambah 10, kita dapatkan hasilnya adalah 23 meter. Untuk jawaban bagian 5C, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah jarak tempuh atau perpindahannya itu sama dibagi dengan total waktu tempuh. Sehingga jarak tempuhnya tadi sudah kita dapatkan dari sebelumnya yaitu 23 meter dibagi dengan total waktunya. Total waktunya adalah 6 sekon. Kita dapatkan kecepatan rata-ratanya adalah 3,83 meter per sekon. Nah, kenapa di sini kecepatan rata-rata digunakan jarak bukan perpindahan? Karena jarak dan perpindahan pada grafik VT itu prinsipnya sama. Sama kenapa? Coba kita lihat sebelumnya lagi. Nah, jadi kalau kita mau menghitung jarak, itu kan kita hitung dari titik awal di sini sampai di sini, gitu ya. Dan kalau kita mau hitung perpindahan juga, itu dari titik sini sampai ke akhir. Jadi pada kasus ini, jarak dan perpindahan itu sama. Sehingga tidak masalah kita menggunakan pada rumus ini kata-kata jarak tempuh. Jadi jarak tempuh di sini juga sebenarnya adalah perpindahan. Jadi demikian pembahasan untuk soal nomor 5.
Kita lanjutkan ke penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan GLBB dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak benda pada bidang vertikal, baik yang arah atas atau ke bawah. Gerak vertikal merupakan bagian dari GLBB karena memiliki percepatan yang tetap. Perbedaannya, GLBB adalah gerak benda pada bidang horizontal. Gerak vertikal terbagi atas gerak yang arahnya ke bawah, yaitu gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah, serta gerak yang arahnya ke atas, yaitu gerak vertikal ke atas. Persamaan yang berlaku pada GLBB juga berlaku pada gerak vertikal, dengan beberapa penyesuaian antara lain. Jarak atau S itu diubah menjadi ketinggian atau kedalaman dengan simbol H. Percepatan linier yang simbolnya A diubah menjadi percepatan gravitasi simbolnya G. Jika benda arah geraknya ke bawah, yaitu searah gravitasi, maka percepatan gravitasinya itu bernilai positif. Demikian sebaliknya. Kita mulai dengan gerak jatuh bebas. Ciri-ciri dari gerak jatuh bebas, yang pertama, kecepatan awalnya atau V0-nya itu sama dengan 0, karena tidak sengaja jatuh ke bawah. Misalnya buah masak yang jatuh dari pohonnya. Ciri-ciri yang kedua, percepatan gravitasinya atau G bernilai positif karena searah dengan arah gravitasi bumi. Yang ketiga, ketinggian atau H itu dihitung dari posisi awal, yang mana posisi awalnya ini dari atas. Ciri-ciri selanjutnya, semakin ke bawah, kecepatan benda semakin bertambah. Dan persamaan yang berlaku untuk gerak jatuh bebas yang pertama adalah Vt sama dengan Gt. Vt sama dengan Gt ini didapat dari persamaan Vt sama dengan V0 tambah At. Nah, di sini kita gantikan V0-nya sama dengan 0 dan kita gantikan A-nya sama dengan G sehingga kita dapatkan Vt itu sama dengan Gt. Persamaan yang kedua, H sama dengan setengah Gt kuadrat didapatkan dari S sama dengan V0T ditambah setengah T kuadrat. S gantikan jadi H, V0-nya 0, dan A-nya gantikan menjadi G. Sehingga kita dapatkan H sama dengan setengah GT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan 2GH. Persamaan ini dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. V0-nya gantikan sama dengan 0, dan A gantikan menjadi G, serta S gantikan jadi H. Sehingga kita dapatkan VT kuadrat sama dengan 2GH. Contoh pertama, buah kelapa terlepas dari tangkainya dan tiba di tanah setelah 3 detik. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan besar kelajuan buah kelapa ketika menyentuh tanah. Nah, dari soal diketahui V0-nya sama dengan 0, waktunya sama dengan 3 sekon, G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah kelajuan akhirnya. Sehingga kalau kita jawab Vt itu sama dengan G kali T, itu sama dengan 10 kali 3, sehingga kita dapatkan Vt-nya itu sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kelajuan buah kelapa ketika menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon. Contoh kedua, bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Tentukan, yang pertama percepatan benda, yang kedua jarak tempuh benda selama 3 detik, yang ketiga waktu yang dibutuhkan agar kelajuan benda menjadi 20 meter per sekon. Kita bahas. Yang diketahui yang pertama sekali adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, kalau misalnya dari soal tidak diketahui nilai G-nya, maka langsung gunakan nilai G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, kita ketahui waktunya dari pertanyaan bagian B itu adalah 3 detik. Dan yang ketiga yang kita ketahui, kecepatan akhirnya dari pertanyaan bagian C adalah 20 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan pertama sekali ada percepatan benda, yang kedua adalah jarak tempuh benda pada saat 3 sekon, dan yang ketiga waktu agar kelajuannya atau kecepatan akhirnya
itu sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Kita jawab, untuk bagian A, karena benda bergerak vertikal dan geraknya adalah gerak jatuh bebas, maka percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Artinya jawaban untuk bagian A itu adalah 10 meter per sekon kuadrat dengan alasan sebagai berikut. Bagian B, dari persamaan yang berlaku pada gerak jatuh bebas, maka H itu sama dengan setengah GT kuadrat atau sama dengan setengah dikali 10 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 9. Sehingga kita dapatkan hanya sama dengan 45 meter. Sehingga jarak tempuh benda selama 3 sekon itu adalah 45 meter. Yang ketiga, dari persamaan VT sama dengan GT, kita ubah menjadi T sama dengan VT per G. Sehingga T-nya itu sama dengan VT tadi adalah 20 dan G adalah 10. Sehingga kita dapatkan T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan benda agar kelajuannya menjadi 20 meter per sekon adalah 2 detik. Sebuah mangga jatuh dari pohonnya. Tinggi pohon mangga tersebut adalah 20 meter. Jika percepatan gravitasi di tempat itu G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan yang pertama A, waktu yang diperlukan untuk sampai di tanah, dan B, kecepatan saat tiba di tanah. Maka dari soal diketahui H sama dengan 20 meter dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk bagian A, dari persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat, karena yang ditanyakan T, maka kita ubah persamaannya menjadi T kuadrat sama dengan 2H per G. Atau T itu sama dengan akar 2H per G. Sehingga kita substitusikan H-nya, yaitu 20 meter, dan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga 40 meter dibagi 10 meter per sekon kuadrat, kita dapatkan yaitu 4 sekon kuadrat. Nah, akar 4 sekon kuadrat itu sama dengan 2 sekon. Jadi waktu yang untuk sampai ke tanah itu adalah 2 sekon. Untuk bagian B, kecepatan saat tiba di tanah. Nah, itu artinya kita mencari kecepatan akhir. Jadi kita gunakan persamaan VT sama dengan GT. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan T-nya adalah 2 sekon sehingga VT-nya sama dengan 20 meter per sekon. Jadi, kecepatan saat tiba di tanah itu adalah 20 meter per sekon. Sekarang kita akan membahas mengenai gerak vertikal ke bawah. Ciri-cirinya, yang pertama, kecepatan awal tidak nol. Karena sengaja dilemparkan ke bawah. Jadi berbeda dengan gerak jatuh bebas. Yang kedua, percepatan gravitasi itu bernilai positif karena searah dengan gravitasi bumi. Yang ketiga, ketinggian dihitung dari posisi awal, yaitu dari atas. Yang keempat, semakin ke bawah, kecepatan benda semakin bertambah. Yang kelima, persamaan yang berlaku untuk gerak vertikal ke bawah yang pertama, VT sama dengan V0 tambah GT. Ini diambil dari persamaan VT sama dengan V0 tambah AT. Kita tinggal mengganti A-nya menjadi G. Yang kedua, H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Ini dari persamaan S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Kita gantikan S menjadi H dan kita gantikan A menjadi G. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Jadi itu persamaan yang berlaku untuk gerak vertikal ke bawah. Contoh, bola dilempar vertikal ke bawah dari sebuah bangunan bertingkat dengan kelajuan awal 10 meter per sekon dan tiba di tanah setelah 2 sekon. Berapa kelajuan bola ketika menyentuh tanah jika percepatan gravitasi bumi itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat? Maka kita ketahui dari soal, V0-nya adalah 10 meter per sekon,
T-nya 2 sekon, dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan, yaitu kelajuan akhir, sehingga kalau kita cari kelajuan akhirnya, VT itu sama dengan V0 tambah GT, yaitu 10 ditambah 10 kali 2. Sehingga 10 kali 2 di sini adalah 20, 20 tambah 10, kita dapatkan VT-nya sama dengan 30 meter per sekon. Jadi, kelajuan bola ketika menyentuh tanah adalah 30 meter per sekon. Contoh kedua, batu dilempar ke dalam sumur dengan kelajuan awal 5 meter per sekon dan menyentuh permukaan air sumur setelah 2 sekon. Berapa kedalaman sumur? Kita bahas. Diketahui V0-nya sama dengan 5 meter per sekon, T-nya sama dengan 2 sekon, G-nya karena tidak diketahui kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah kedalaman sumur atau H. Maka kita jawab H itu sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat, sehingga kita dapatkan H-nya sama dengan 10 tambah 20, ini 10 dari 5 kali 2, dan 20 dari setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan H-nya adalah 30 meter. Jadi kedalaman sumur pada pertanyaan nomor 2 adalah 30 meter. Contoh ketiga, sebuah kotak kecil dilemparkan dari sebuah bangunan dengan ketinggian 80 meter dan kecepatan awal 10 meter per sekon. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh kotak tersebut mencapai tanah? Kita bahas. Diketahui hanya sama dengan 80 meter, kecepatan awalnya sama dengan 10 meter per sekon, G-nya karena tidak diketahui kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, maka yang ditanyakan adalah waktu. Sehingga kalau kita jawab, kita pertama sekali perlu menentukan kecepatan akhir terlebih dahulu. Jadi VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. VT kuadratnya yaitu kita substitusikan nilai V0 itu 10 dikuadratkan ditambah 2 kali G-nya 10 juga dikali dengan H. Sehingga kita dapatkan VT kuadratnya itu sama dengan 1700 meter per sekon. Nah, untuk mendapatkan VT-nya kita akarkan sehingga kita dapatkan VT itu sama dengan akar dari 1700 atau VT itu sama dengan 41,23. Dan 41,23 ini jika dibulatkan didapatkan VT-nya yaitu 41 meter per sekon. Nilai yang 41 tadi kita substitusikan ke persamaan VT sama dengan V0 tambah GT untuk mendapatkan nilai T-nya. Sehingga VT-nya tadi 41 setelah kita bulatkan, V0-nya tadi dari soal adalah 10, dan G-nya juga 10 dikali dengan T. Nah, jadi 10 di sini kita pindahkan ruas ke sebelah kiri, sehingga ketika dia pindah ruas, yang awalnya positif menjadi negatif, sehingga 41 kurang 10 jadinya 31. Sehingga 10T ini sama dengan 31, maka kita dapatkan T sama dengan 31 per 10, yaitu 3,1 detik. Jadi, waktu yang diperlukan kotak tersebut sampai ke tanah adalah 3,1 detik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gerak vertikal ke atas. Ciri-cirinya, yang pertama, kecepatan awalnya tidak boleh sama dengan 0, karena memerlukan kecepatan awal untuk bergerak ke atas. Yang kedua, percepatan gravitasinya bernilai negatif, karena berlawanan dengan arah gravitasi bumi. Yang ketiga, ketinggian itu dihitung dari posisi awalnya. Nah, pada gerak vertikal ke atas, posisi awalnya itu dari bawah. Selanjutnya, semakin ke atas, kecepatan benda semakin menurun. Pada ketinggian maksimum atau Hmax, benda berhenti, sehingga kecepatan benda itu adalah 0. Atau kalau kita simbolkan V pada Hmax atau V pada T tertentu itu
itu sama dengan 0. Mengapa? Karena benda kalau bergerak ke atas, itu suatu saat ketika sampai pada ketinggian tertentu akan berhenti. Dan pada saat berhenti itu, kecepatannya 0. Karena kalau benda tidak berhenti ketika dilemparkan ke atas, bayangkan misalnya bola kita tendang ke atas dan tidak berhenti-berhenti, itu akan bergerak terus dan kejadian seperti itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan yang nyata. Sehingga kita bisa simpulkan ketika benda sampai pada ketinggian maksimum, dia pasti berhenti sehingga kecepatan pada ketinggian maksimum itu sama dengan 0. Oke. Persamaan yang berlaku untuk graf vertikal ke atas, itu yang pertama Vt sama dengan V0 kurang Gt. Yang kedua H sama dengan V0T dikurang Gt kuadrat. Yang ketiga Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Nah, di sini semua mempunyai tanda negatif. Dan tanda negatif ini berasal dari G. Kenapa negatif G? Karena sekali lagi gerak vertikal ke atas ini arahnya ke atas dan berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga nilai G-nya menjadi negatif. Kita lihat contoh. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah bagian A, waktu yang dibutuhkan sampai di titik tertinggi. B, tinggi maksimum yang dapat dicapai bola. Maka dari soal kita ketahui V0-nya 20 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, dan Vt-nya atau Vmax-nya itu sama dengan 0. Nah, kita ingin menghitung berapa waktu ketika sampai di titik tertinggi, sehingga dari persamaan Vt sama dengan V0 kurang Gt, kita ubah menjadi T sama dengan V0 kurang Vt dibagi dengan G. Sehingga T sama dengan 20 meter per sekon dikurang 0 per 10 meter per sekon. Itu sama dengan 2 sekon. Sehingga waktu yang diperlukan bola untuk sampai ke titik tertinggi itu adalah 2 sekon. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai bola itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, itu H max-nya sama dengan V0T dikurang setengah Gt kuadrat. Nah, V0-nya 20, T-nya 2 yang kita dapatkan dari pertanyaan sebelumnya, dikurang setengah dikali G dikali T kuadrat. Sehingga kita dapatkan H max-nya sama dengan 20 meter. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, kita gunakan persamaan H max itu sama dengan V0 kuadrat per 2G. Sehingga V0 kuadratnya adalah 20 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 10. Dan ini juga mendapatkan hasil yang sama, yaitu 20 meter. Kita lihat contoh soal nomor 2. Dari permukaan tanah, sebuah benda bergerak vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Dan diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan bagian A, berapa detik benda kembali ke tanah? Bagian B, berapa tinggi maksimum yang dicapai benda? Bagian C, berapa kecepatan dan tinggi benda setelah 2 sekon? Dan bagian D, berapa kecepatan dan tinggi benda setelah 4 sekon? Nah, kita jawab untuk bagian A, kalau kita ingin menentukan waktu benda kembali ke tanah, artinya itu 2 kali waktu ketika dia sampai ke tinggi maksimum dan dari tinggi maksimum kembali ke tanah. Jadi kita dapatkan rumusnya adalah 2 dikali V0 per G, sehingga V0-nya adalah 30 dan G-nya 10, dan kita dapatkan T-nya adalah 6 sekon. Jadi sebenarnya di sini sudah tersirat bahwa waktu yang dibutuhkan benda sampai ke tinggi maksimum itu adalah 3 sekon. Jadi dari tinggi maksimum sampai ke tanah juga 3 sekon. Jadi dia dilempar dari tanah sampai ke tinggi maksimum terus kembali lagi ke tanah, itu adalah 2 kali dari waktu yang dibutuhkan ke tinggi maksimum. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 6 sekon. Nah, bagian B,
Ini sama dengan soal sebelumnya, kita dapatkan ketinggian maksimumnya adalah 45 meter. Selanjutnya, untuk bagian C, nah karena yang ditanyakan kecepatan benda setelah 2 sekon, itu kita dapatkan dari rumus, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanyakan juga berapa tinggi benda setelah 2 sekon, itu kita dapatkan yaitu 40 meter. Dan untuk pertanyaan bagian D sebenarnya mirip dengan pertanyaan bagian C, perbedaannya hanya terletak pada waktunya, sehingga kita dapatkan untuk kecepatannya yaitu minus 10 dan untuk ketinggiannya adalah 40 meter. Oke, sekian contoh soal dan ini adalah tugas mengenai gerak vertikal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Terima kasih.